bahwa gerakan-gerakan radikal semacam HTI, FPI harus dihilangkan dari Indonesia. Karena buktinya Imaduddin membatalkan nasab habaib itu punya sakit hati kepada pimpinan beliau, Habib Rizik Syihab. Ini dugaan atau memang Sudah viral, betul. Sudah viral. Dulu Imaduddin itu FPI, Bang Ju. Oh, dia pernah di FPI? Oh, semangat dulu di FPI. Tidaklah orang itu membenci duriannya Rasulullah kecuali karena 3 kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Aswaja. Menyimak debat nasab Ba'alawi di Silaturahim Kesultanan Banten yang disiarkan di channelnya Islamic Brotherhood. Banyak yang terperangah terhadap 2 sosok yang mendampingi Habib Hanif Alatos, yakni yang paling muda, Gus Wafi, yang ternyata murid Kiai Haji Idrus Ramli, pentolan Pondok Sidogiri, dan Buya Kurtubi, Ketua FPI, salah seorang pemuka agama Banten. Buya yang juga Kiai tersohor Banten ini dikenal sebagai ahli ilmu balaghah dan ilmu mantiknya yang sudah di luar kepala atau tanpa lihat kitab, saat menjabarkan kekeliruan tesis Ki Imaduddin yang menggugat nasab Ba'alawi. Sedangkan Gus Wafi, beliau secara usia jauh lebih muda. Dan yang paling mengagumkan, Gus Wafi ini ternyata adalah seorang debater atau ahli debat, atau apologet dari tim Islam dalam dunia debat lintas agama Samawi. Dengan rahmat Allah, Gus Wafi telah mengislamkan puluhan apologet Kristen yang diantaranya adalah Yahudi keturunan yang berdomisili di Indonesia, terutama Manado. Dan beliau secara santun mengatakan, sejatinya debat sesama Islam adalah yang paling beliau hindari, karena sedikit faedahnya dan banyak mafsadatnya. Bukannya menyatukan hati, tapi malah memecah belah yang sudah padu. Jadi minat beliau lebih ke debat lintas agama, karena buah dan hasilnya lebih besar ketimbang debat sesama Islam. Hal itu ia ungkapkan di depan sosok Habib Rizik Syihab saat berkunjung ke Markas Syariah. Yang pertama, di sini sebenarnya Al-Fakir kurang pantas menyampaikan sesuatu karena Al-Fakir tujuan istifadah mau mengaji kepada Habibana Rizik Syihab, ingin mendengarkan ilmu-ilmu yang beliau sampaikan. Tetapi karena beliau memberikan amanah untuk menyampaikan sedikit pengalaman tentang diskusi mengenai nasab Ba'alawi, insya Allah bisa Al-Fakir sampaikan sedikit bahwa kemarin di Banten keputusannya alhamdulillah nasab Ba'alawi adalah nasab yang maqtu'un bisihhatihi. Itu yang pertama. Tidak ada yang mengingkari dari kalangan para ulama dan juga tidak ada yang membatalkan. Awwalu man abtala nasab Ba'alawi, yang pertama kali membatalkan nasab Ba'alawi adalah tulisan-tulisan di internet, di Google, yang di copy paste oleh si pengibtol, dan copy pastenya itu hanya separuh-separuh, tidak secara lengkap. Sehingga ketika kemarin disampaikan, satu pun tidak ada jawaban dari pihak yang membuat tesis. Tidak ada jawaban karena memang copy paste. Yang kedua, alhamdulillah Al-Fakir sendiri sangat tidak ingin Habib berdiskusi debat dengan sesama muslim, itu sangat Al-Fakir jauhi. Sangat Al-Fakir jauhi, kecuali musyawarah. Karena di rumah kegiatan yang biasa kita lakukan itu justru berdiskusi dengan pendeta dan rabi Yahudi, Habib. Kalau dengan pendeta dan rabi Yahudi hampir setiap hari, dan alhamdulillah Habib, pada 2 tahun ini sudah sekitar 162 orang yang mu'alaf, alhamdulillah. Dan di samping sana itu adalah salah satu teman saya, Habib, beliau ahli dalam Ibrani, Yunani, dan Aramaik, Masya Allah. Bahkan orang-orang Yahudi di Manado belajar kepada beliau, Masya Allah. Jadi Al-Fakir Habib sangat menghindari diskusi dengan sesama umat Islam. Andaikan ada perbedaan dalil, sudah, yang penting tidak sampai taraf usuluddin yang menyebabkan kafir. Kalau untuk asyidda' alal kufar memang
itu yang setiap hari kita lakukan Habib. Jadi alhamdulillah ada banyak manfaat, dan pertama kali Al-Fakir bisa bertemu Habib Rizik yang dari dulu saya kagumi. Alhamdulillah sekarang ini barokah nasab Ba'alawi yang dibahas bisa bertemu dengan Habib Rizik. Alhamdulillah. Untuk terakhir Al-Fakir meminta doa kepada Habib Rizik dan para asatidzah, para masyayikh yang hadir pada malam hari ini. Semoga seterusnya tetap diberikan kekuatan oleh Allah, karena memang menyampaikan sesuatu kepada orang kafir itu berat Habib, sangat berat sekali, terutama yang muta'annid, yang membawakan syubhat-syubhat kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabat, kepada istri-istri Rasulullah, dan kepada para ulama. Karena tarafnya sekarang itu sudah menggunakan hadis dan tafsir. Jadi orang Kristen sudah paham hadis sekarang. Apa mutawatir, apa itu mu'tal, apa mu'allak, apa munqati, wa ma asbaha dzalik. Paham mereka itu. Christian Prince itu pernah berdiskusi, kemudian seperti Zakaria Butros dan lain sebagainya. Mereka memang niat untuk misi pemurtatan Habib. Maka dari itu di sini kami meminta doa semoga selalu istiqomah dalam dakwah ini dan selalu diberikan jalan oleh Allah dan diberikan rizki yang lancar dan terus bisa istiqomah. Mungkin itu dulu Habib yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jazakumullahu khairal jaza Gus Wafi, Masya Allah. Begitu juga dengan kawan-kawannya yang kemarin sudah ikut menghadiri diskusi di Kesultanan Banten, karena memang ini menjadi fitnah yang sesat dan menyesatkan ya ikhwan. Jadi ini menjadi fitnah yang sesat dan menyesatkan. Bagaimana musuh-musuh Islam ini terus berupaya untuk mecah belah kita, ngadu domba kita, dan memasukkan tasykik dalam hal apa saja yang berkaitan dengan agama kita. Kita dibuat ragu dengan kenabian Nabi kita dibuat ragu dengan eksistensi ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, kita dibuat ragu dengan Al-Qur'an, kita dibuat ragu dengan Ahlul Bait Nabi, kita dibuat ragu dengan para sahabat Nabi, kita dibuat ragu dengan segala kebenaran yang ada. Maka itu jazakallah khair Gus Wafi kemarin bersama Buya Qurtubi Jailani, Habib Hanif dan lain sebagainya berusaha untuk menempatkan yang hak itu di tempat yang hak, yang batil itu di tempat yang batil. Laumatalaim. Mudah-mudahan Allah memberikan ganjaran yang berlipat ganda. Mengenai sosok Ki Imaduddin, ada fakta mengejutkan, yakni beliau dulunya merupakan bagian dari anggota FPI. Ketika di FPI, penulis Al-Fiqratul Nahdiyah ini sempat diberikan tugas untuk menjadi ketua DPC di daerahnya. Bahkan, Ki Imaduddin pernah mengarang lagu untuk Habib Rizik Syihab, yang sekarang lagu itu menjadi salah satu lagu kebanggaan anggota FPI yang berjudul Ya Habibana Rizik Syihab. Ya Habibana, Ya Habibana, Habib Rizik Syihab, Ya Syekhana, Ya Syekhana, Imamul Ummah, Ya Habibana, Ya Habibana, Habib Rizik Syihab, Ya Syekhana, Ya Syekhana,
Namun tanpa diduga, Ki Imaduddin memutuskan untuk keluar dari FPI dan fokus menjadi bagian dari pengurus Nahdlatul Ulama. Pada 2018, ia didapuk untuk menjabat sebagai Wakil Khatib Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Banten. Mulai 2020 hingga saat ini, Imaduddin tengah menjabat sebagai Ketua Robitoh Ma'ahid Islamiyah atau RMI, Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama atau PWNU Banten, sekaligus penasihat generasi muda Nahdlatul Ulama atau GMNU Provinsi Banten dari Jalul Ansor Kabupaten Tangerang. Di sisi lain, alasan Ki Imaduddin Usman keluar dari FPI tidak dijelaskan. Namun ada beberapa kabar menyebutkan bahwa Ki Imad merasa kecewa dengan penolakan petinggi FPI saat itu untuk mendukungnya maju menjadi salah satu kontestan calon pemimpin di wilayah Banten. Kabar itu diperkuat oleh pernyataan dari Gus Wafi yang menjadi salah satu orang terpilih mendampingi mantu Al-Habib Rizik Syihab saat debat ilmiah menghadapi kubu Kiai Imaduddin. Tujuannya apa? Begini, orang-orang yang membenci para habaib, ya, itu sebenarnya tujuannya itu adalah hubbul jah. Mereka ingin diakui. Mereka melihat para habaib ini jamaahnya puluhan ribu bahkan jutaan. Kita bisa menonton siapa yang mencintai habaib ketika ada acara haul. Ada haul Solo, ratusan ribu yang hadir. Ada Habib Abu Bakar Bersin, ada Habib Soleh Tanggul, kemudian ada Habib yang dari Malang. Nah, ketika haul, ratusan ribu orang yang datang. Nah, mereka, kenapa saya mengatakan bahwa mereka ini ingin diakui? Karena buktinya Imaduddin membatalkan nasab habaib itu punya sakit hati kepada pimpinan beliau, Habib Rizik Syihab. Ini dugaan atau memang Sudah viral, betul. Sudah viral. Dulu Imaduddin itu FPI, Bang Ju. Oh, dia pernah di FPI? Oh, sangat dulu di FPI. Oke. Nah, nyalon bupati gak didukung sama Habib Rizik. Viralnya seperti itu, gak didukung ya dia sakit hati. Padahal Imaduddin pernah mengatakan, Bang Ju, orang yang membenci habaib, ada kalanya dia adalah hasil dari anak zina. Ada kalanya dia hasil dari hubungan intim ketika istrinya dari India Tanggulan. Nah, itu Imaduddin berkata seperti itu ketika masih FPI. Dan ternyata dia sendiri sekarang pelakunya. Nah, berarti bisa jadi Imaduddin itu akan hasil zina atau hasil hubungan antara suami istri yang ketika datang bulan. Kalau mengikuti dalil dia yang dulu gitu ya. Oke. Ada yang menelan muda sendiri. Ya, dan sampai detik ini Bang Jul, ini golongannya Pak Imad ya. Ini apa haus pengakuan Bang Jul. Mereka mengaku-ngaku keturunan Rasulullah juga. Mereka mengaku. Loh, si Kori ya, yang agak-agak kontras itu. Nah, itu kemana-mana bilang bahwa saya ini adalah keturunan Nabi yang asli. Nabi Adam. Nabi Muhammad. Oh, Nabi Muhammad. Nabi Muhammad gitu. Dan mereka sampai membuat sebuah laskar namanya Laskar Fisabilillah. Padahal ya isinya Laskar Ad-Dajjaliyah ya, berbangsa Dajjal. Nah, ini ya justru isinya itu ada yang sholat. Siapa yang bilang seperti itu? Kori bilang ketika kumpulan itu banyak yang nggak sholat. Bahkan istrinya Fuad Kleret itu orang gak baik tadi ya. Dan dia bahkan pernah dikasih uang sama Fuad Kleret mau dikembalikan. Sekarang Fuad Kleret dengan Kori enggak. Dan fakta ini semakin kuat dengan beredarnya video Kiai Imaduddin saat masih menjadi anggota pengurus FPI. Yang mana pidatonya saat itu bertolak belakang dengan kondisinya saat ini yang sangat gigih menyebarkan hasil tesisnya soal terputusnya nasab Ba'alawi. Berikut videonya. Tidaklah orang itu membenci dzurriyyatnya Rasulullah kecuali karena 3 hal. Imma ayyakuna walada zina. Boleh jadi dia itu adalah anak zina. Yang kedua, imma ayyakuna munafiqah. Bisa jadi dia adalah seorang yang munafik. Siapa munafik? Orang yang pura-pura Islam, pura-pura iman kepada Allah, tapi hatinya sebenarnya tidak beriman kepada Allah. Dia bersama orang-orang mukmin hanya untuk mengelabui orang-orang mukmin. Wa imma ayyakuna abu jama'u fi ghairi, atau ayahnya ketika berhubungan dengan ibunya dalam keadaan tidak suci, ibunya dalam keadaan haid, kemudian
dari hubungan itu jadi dia. Kalau orang tidak termasuk 3 di antara itu, insya Allah kepada zuriatnya Rasulullah Muhammad SAW tidak akan ada rasa ingin, tidak akan ada rasa benci. Walaupun umpama zuriatnya Rasulullah itu mentauhidkan perbuatan yang tidak elok. Bagaimana menurut sahabat? Apakah Ki Imaduddin benar-benar kecewa dengan FPI sampai berubah jauh? Di mana dulunya ia begitu memuji-muji habaib, namun kini justru sebaliknya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.